Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Alur Cerita Sultan Films. Pada episode kali ini, Mimin akan membahas sebuah alur cerita dari film yang berjudul Warna Cinta Impian. Film ini menceritakan kisah percintaan dan konflik dunia modern yang berputar di sekitar kehidupan seorang arsitek. Daniel dan Diana, seorang pengacara, adalah jantung dari cerita. Pernikahan Daniel dan Diana diatur oleh keluarga mereka dan bukan untuk cinta. Mereka mencoba menanamkan cinta dalam rumah tangga mereka, tetapi egoisme dan kegagalan percintaan masa lalu menyebabkan berbagai konflik dalam hidup mereka. Film ini merupakan produksi Malaysia, karya dari sutradara N.S. Krishna yang dirilis pada 31 Mei 2016 dan dibintangi beberapa aktor dan aktris seperti Erwin Dawson, Sikin Kamal, Ewi, dan Era Fezira. Oke teman-teman, tidak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Warna Cinta Impian. Film ini diawali dengan adegan prosesi akad nikah yang akan dilangsungkan oleh Daniel dan Diana di sebuah masjid yang dihadiri beberapa saudara dan teman-teman kerjanya. Pada suasana yang sakral itu, tampak di wajah Diana tidak bahagia dengan pernikahan itu. Selanjutnya, proses ijab kabul pun dimulai. Ijab kabul itu dipimpin oleh kakak dan abang dari Diana yang bernama Ewi sebagai wali sekaligus untuk menikahkannya. Pemandangan kurang enak terjadi ketika kakak dari Diana mengucapkan kalimat akadnya dan disambut oleh Daniel yang salah mengucapkan nama dari orang lain, yang seharusnya dia mengucapkan nama dari calon istrinya itu yang tidak lain adalah Diana. Tetapi nama yang disebutkan adalah Maya. Dia pun tampak tidak senang mendengar itu. Kemudian Daniel diingatkan oleh Abang Awi dan akhirnya proses ijab kabulnya pun selesai. Mereka akhirnya resmi menjadi suami istri. Pernikahan mereka tampaknya tidak dilandasi oleh cinta seperti pada umumnya, karena yang seharusnya malam pertama menjadi malam yang sangat indah bagi dua insan yang telah bersatu. Namun, hanya air mata yang menghiasi malam itu. Untuk Daniel, yang menikahi Diana adalah permintaan Abang Awi kepadanya. Setelah pagi, Daniel dan Diana sudah bersiap-siap ke kantor, dan itu mengundang tanda tanya kepada Abang Awi dan membuatnya risau dan memberikan beberapa pertanyaan pada Diana. Setelah sarapan, mereka pun pergi ke kantornya masing-masing. Kehadiran Daniel membuat beberapa teman staf kantornya bertanya-tanya. Ashraf pun menghampirinya sambil menanyakan beberapa pertanyaan sambil bergurau. Singkat cerita, Daniel dan Diana pun pulang. Abang Awi memberikan kejutan pada mereka berdua dengan memberikan 2 tiket hiburan ke Rajasthan, Jaipur, India selama 1 minggu untuk honeymoon. Diana pun tampak kesal. Dan pada akhirnya mereka pergi ke India dan tibalah mereka di hotel. Malam harinya mereka berbincang-bincang untuk rencana jalan-jalan besok, dan Daniel mengajak Diana untuk pergi bersama karena tanggung jawabnya sebagai suami. Tapi Diana menolaknya. Besok harinya mereka pun pergi ke tempat yang sama tapi dengan terpisah dan menikmati beberapa tempat wisata yang dikunjungi. Mereka pun bertemu dan sedikit cekcok dan pada akhirnya mereka pulang. Saat tiba di hotel dan Daniel pun mandi, Diana datang ke meja tempat Daniel menyimpan tasnya. Diana dengan iseng membuka isi tasnya Daniel dan menemukan 1 botol obat dan melihat beberapa isi kameranya Daniel. Daniel memergokinya. Besok harinya mereka melanjutkan jalan-jalannya. Setelah turun dari bajai dan berjalan sambil melihat keadaan sekitar, tiba-tiba dia didatangi banyak pengemis dan ditambah dengan suara kereta api yang akan melintas di area itu dan membuatnya berteriak histeris. Ternyata, kereta api adalah tempat di mana Diana bertemu untuk pertama kali dengan mantan kekasihnya dan menjadi trauma tersendiri untuk Diana, yang dimana pria yang sangat dicintainya dan hampir dinikahinya itu tidak hadir di hari pernikahannya dan pergi meninggalkannya. Dan itu membuat hati Diana sangat hancur dan menganggap semua lelaki itu sama. Itu adalah alasan dia bersikap dingin terhadap Daniel. Singkat cerita, Diana menceritakan kisahnya kepada Daniel. Daniel terharu mendengarnya. Daniel pun berusaha untuk tidak egois lagi. Keesokan harinya mereka pun pulang. Kebaikan Daniel ternyata masih disalahartikan oleh Diana dan bersikap dingin seperti biasanya. Setelah tiba di Malaysia, mereka menemui Abang Awi dan memberikan oleh-oleh. Sambil berbincang-bincang, Diana bertanya kepada Abang Awi, di mana semua pakaiannya yang ada di lemari.
Ternyata pakaiannya dipindahkan ke rumahnya Daniel dan itu artinya mereka akan tinggal berdua di rumahnya Daniel. Mereka pun pindah ke rumahnya Daniel. Kejahilan-kejahilan antara keduanya pun terjadi di sana. Suatu hari, Daniel mengirimkan sebuah bingkisan yang berisi sepaket produk jamu wanita ke kantor Diana. Dan itu membuat Diana ditertawakan oleh teman-teman sekantornya. Diana pun marah dan menunggu Daniel pulang di ruang tamu. Mereka pun bertemu dan terjadi pertengkaran hebat. Keesokan harinya, Daniel berusaha meminta maaf tapi tidak dihiraukan oleh Diana. Daniel pun pergi ke lokasi pekerjaannya. Di tempat itu Daniel mengalami kecelakaan. Demi menyelamatkan Ashraf teman baiknya, Daniel pun masuk rumah sakit. Ashraf menelpon Diana untuk memberitahukan kecelakaan itu. Namun, Diana menanggapinya dengan biasa saja. Setelah beberapa hari, Ashraf tidak melihat kehadiran Diana yang datang menjenguknya. Ashraf merasa prihatin dengan keadaan Daniel sebagai teman baiknya dan yang telah menyelamatkannya dari kecelakaan. Ashraf pun berinisiatif untuk bertemu Diana dan menceritakan apa yang dialami Daniel selama ini. Ashraf menceritakan penyakit psikologis yang dialami Daniel yang menyaksikan wanita yang sangat dicintai dan hampir dinikahinya meninggal di depan matanya akibat tabrakan dan membawa trauma tersendiri seperti hal yang dialami Diana. Wanita itu bernama Maya. Mereka bertemu semasa kuliah di University of Queensland, Australia, dan mereka pada akhirnya saling mencintai. Singkat cerita, Diana merasa bersalah telah bersikap dingin terhadap Daniel selama ini dan pergi menjenguknya di rumah sakit. Diana menunjukkan sikap baiknya kepada Daniel dengan merawatnya. Tapi Daniel malah bersikap dingin terhadap Diana yang telah merawatnya saat sedang kesakitan. Sikap kepedulian ditunjukkan Diana terhadap Daniel disalahartikan oleh Daniel. Diana pun masih tetap sabar menghadapi Daniel. Suatu ketika datanglah Kak Era yang merupakan kakak dari Maya dari Australia. Kak Era yang menjaga Maya sejak ditinggal kedua orang tuanya. Kak Era juga merupakan dokter psikolog yang merawat Daniel selama di Australia. Daniel pun menjemputnya di bandara. Kak Era dan Diana pun bertemu. Diana menyambutnya dengan sukaria. Selanjutnya Daniel menceritakan apa yang terjadi sebenarnya antara Diana dan Daniel. Setelah malam mereka memutuskan untuk pergi ke sebuah kafe hiburan. Daniel dan Ashraf menemukan berkas perceraian di dalam mobil Diana. Daniel pun shock melihat itu dan pergi menemui Diana yang pada akhirnya terjadilah pertengkaran hebat di antara keduanya. Diana pun pergi dengan menangis dan dilihat oleh Abang Awi yang baru saja datang ke kafe itu. Tapi ada kisah lain yang terungkap di sini. Kisah percintaan antara Kak Era dan Abang Awi. Kisah yang sama seperti yang dialami oleh Diana yang ditinggal kekasihnya pada hari pernikahan. Seakan ini adalah karma untuk Abang Awi. Kandasnya hubungan mereka akibat Kak Era yang percaya terhadap fitnah yang dilontarkan kepada Abang Awi dan tidak memberikan kesempatan padanya untuk menjelaskan. Singkat cerita, keesokan harinya di suatu tempat, Diana melihat mantan kekasihnya yang keluar dari mobil dan itu membuat Diana kaget sekaligus bahagia. Saat ingin menghampiri, pemandangan di depannya berubah ketika melihat istri dan anak dari mantan kekasihnya. Dia pun menangis. Setelah beberapa hari, Abang Awi memutuskan untuk bertemu Kak Era dan menceritakan kesalahpahaman antara mereka berdua selama ini, serta membantu memperbaiki hubungan antara Daniel dan Diana. Mereka pun mempertemukan Daniel dan Diana di sebuah restoran, tapi hanya pertengkaran yang terjadi keduanya karena sifat keegoisan mereka masing-masing. Yelah, nak jumpa dengan you. You know what? Keesokan paginya saat bangun tidur dengan perasaan yang bersalah, tampak tidak disengaja Diana menemukan selembar foto mereka berdua pada saat di India dan ada tulisan Daniel di belakangnya yang mengatakan bahwa Daniel mencintainya. Diana sangat senang melihat itu dan hendak menelepon Kak Era, tapi sayang beribu sayang, Daniel dan Kak Era akan kembali ke Australia pada saat itu. Diana pergi menyusulnya ke bandara bersama Abang Awi, tapi untuk kesekian kalinya pesawat yang ditumpangi Daniel dan Kak Era telah meninggalkan bandara. Diana pun kembali dengan menangis karena rasa menyesal dan cintanya kepada Daniel. Dan pada akhirnya Diana pergi menyusul dan menemui Daniel di Australia dan menyatukan cinta mereka berdua yang selama ini terhalang oleh keegoisan mereka berdua.